Wabarakatuh. Nama saya Maharani Saputri, NIM 431220100387. Di sini saya memaparkan materi bab 13 tentang otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi, bahkan masyarakat awam. Semua pihak berbicara dan membicarakan komentar tentang otonomi daerah menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan kewenangan daerah dalam membangun kemandiriannya, bukan hanya dalam mengelola APBD dan roda pemerintahannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana setiap daerah mampu memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah. Latar belakang perlunya otonomi daerah. Yang pertama, kehidupan bangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta atau Jakarta sentris. Yang kedua, pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Tujuan otonomi daerah yaitu penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis. Kedua, penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintah yang efisien. Alasan otonomi daerah. Yang pertama, tercipta efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, pendidikan politik pada tingkat lokal. Ketiga, persiapan karir politik. Keempat, stabilitas politik. Kelima, kesetaraan politik. Keenam, akuntabilitas politik. Pembagian urusan pusat. Yang pertama, politik luar negeri. Kedua, pertahanan. Ketiga, keamanan. Kelima, justisi. Keenam, moneter dan fiskal. Ketujuh, agama. Pembagian urusan provinsi. Yang pertama, perencanaan pengendalian pembangunan. Kedua, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Implementasi pemelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggung jawab. Kedua, pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua, tugas dan fungsi pembina wilayah meliputi prinsip pemerintahan umum, yaitu penyelenggaraan pemerintah pusat di daerah. Implementasi otonomi daerah untuk SDM. Yang pertama, memberikan wewenang pembinaan sumber daya manusia kepada daerah. Kedua, daerah harus mempersiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Implementasi otonomi daerah untuk memberantas kemiskinan. Yang pertama, otonomi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan penduduk. Kedua, pengentasan kemiskinan menggunakan prinsip pengembangan SDM dan memberdayakan peranan wanita.